Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini saya akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman ya. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on ya, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali. Karena nanti keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung risikonya. Nah, untuk indeks sendiri hari ini mengalami penurunan 0,34% ya ke level 6459. Dan yang menarik adalah penurunan hari ini masih disertai akumulasi asing ya, hampir 1 triliun dan juga akumulasinya hari ini masih terjadi di saham-saham Big Bang ya, atau saham-saham blue chip teman-teman. Nah, menurut saya ini penurunan yang wajar teman-teman. Ini pun sudah kita analisa pada hari Jumat ya. Ini penurunan yang wajar dan kalaupun indeks ke sekitaran 6380-an pun menurut saya indeks masih wajar teman-teman. Itu merupakan area konsolidasi ya, karena sebelumnya indeks sudah naik cukup tinggi. Nah, nantinya indeks akan naik kencang lagi jika indeks mampu break dari 6500 teman-teman ya. Oke, itu saja untuk indeks. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari inilah saham SNG. Di mana saham CPO, ini saham CPO teman-teman. Saham CPO atau batubara itu pun pada hari Minggu waktu saya bacakan watchlist ya, itu sudah saya mention teman-teman ya. Dan hari ini pun kenaikannya masih ditopang oleh saham batubara dan beberapa saham CPO teman-teman ya. Nah, kita bahas dari segi chart ya untuk DSNG ini sendiri teman-teman. Kalau kita lihat dari segi tren ya, segi trennya ini DSNG masih sideways teman-teman. Kalau kita lihat dari segi trennya masih sideways dan di sini dia membentuk pola konsolidasi teman-teman ya. Untuk pola konsolidasi dan sudah di breakout. Pas breakoutnya pun volumenya meningkat teman-teman. Volumenya meningkat lumayan dan sekarang masih terkonsolidasi. Nah, kalau dari segi chart menurut saya DSNG ini cukup menarik ya teman-teman, cukup menarik. Dimana teman-teman bisa bahas di harga sekarang ya di 595, kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 560 ya. Teman-teman bisa pasang stop loss di bawah 560, itu risknya sekitaran 7%-an ya. Risknya moderat lah teman-teman ya. Dengan reward teman-teman bisa set di angka ini, di high ini di sekitaran 675. Kalau kita buat trading plan ya, misalnya teman-teman dari harga sekarang, kemudian stop loss teman-teman pasang di bawah 560 atau di misalnya 550 ya, itu risknya hampir 8% teman-teman ya, hampir 8%. Kemudian rewardnya teman-teman set di sini. Nah, kalau kita lihat dari segi risk to reward ratio ini kurang menarik ya, karena bukan 1:2, ini masih 1:1,5. Kalau 1:2 cukup oke lah, ini masih 1:1,5. Tapi dari segi tren saham-saham CPO menurut saya DSNG ini juga cukup menarik ya, cukup terlambat dari teman-temannya cukup lambat dari SSMS yang juga naik lumayan tinggi, kemudian ada L-shape yang juga sudah naik lumayan tinggi. DSNG ini masih terbilang masih baru memulai fase awal untuk bullish teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari segi risknya yang sekitar 8%, maka strategi yang terbaik menurut saya ya cicil-cicil dulu hingga sampai ke level ini teman-teman, level support-nya di sekitaran 560. Oke ya, itu saja untuk DSNG. Kemudian saham berikutnya adalah saham PTPP. Nah, untuk saham PTPP ya, untuk saham konstruksi hari beberapa seminggu terakhir masih konsolidasi teman-teman, masih konsolidasi di area resisten. Nah, PTPP ini sebelumnya pernah jadi watchlist kita teman-teman ya, dan sudah kita target 20% buat teman-teman yang udah ambil. Selamat teman-teman ya. Dan menurut saya pun untuk saat ini PTPP ini masih layak untuk di hold teman-teman ya. Masih layak untuk di hold, dimana nantinya kalau PTPP ini mampu break dari 12.15, maka ada potensi kenaikan PTPP hingga ke sekitaran 1.500 teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya PTPP ini masih cukup oke.
Nah, buat teman-teman yang baru mau entry bisa manfaatkan buy on breakout jika nantinya PTPP ini mampu break dari 2115 atau teman-teman bisa tunggu teman-teman bisa tunggu jika PTPP ini kembali turun ke area supportnya di sekitaran area 1045 sampai 1070 ya. Itu merupakan area buy yang cukup menarik kalau PTPP kembali ke area itu, atau ya manfaatkan buy on breakout jika mampu breakout 1215. Oke, itu saja untuk PTPP. Kemudian saham berikutnya adalah saham AGII. Nah, AGI ini sebelumnya juga udah pernah saya bahas teman-teman ya, sudah pernah saya bahas. Buat teman-teman yang udah buy di sini ya, waktu breakoutnya ini selamat ya. Sekarang masih profit yang lumayan kalau teman-teman masih hold. Nah, untuk posisi sekarang ya, AGI ini sedang berada di area resistnya teman-teman ya, sedang berada di area resistnya. Di sini juga ada area resist downtrend line teman-teman ya, dimana kalau nantinya resistnya ini mampu di break ke atas ya, apalagi breakout dengan volume, maka potensi kenaikan untuk AGI ini cukup menarik teman-teman ya. Ada besar kemungkinan AGI ini akan break ATH-nya teman-teman jika nanti downtrend line ini mampu di breakout. Nah, untuk strategi teman-teman menurut saya bisa buy on breakout ya, bisa buy on breakout jika nantinya trend line-nya ini mampu di break ke atas, atau teman-teman bisa cicil ya sebelum breakout. Misalnya teman-teman buy di harga sekarang ya, cicil-cicil di harga sekarang, stop loss-nya teman-teman bisa set di bawah 1500 atau di bawah sini ya, di bawah 1400. Ini cicil-cicil terlebih dahulu sampai area sini. Kalau buat teman-teman yang strategi buy-nya lamsam, menurut saya untuk buy di harga sekarang cukup beresiko ya, cukup beresiko karena ya sekarang posisinya sedang berada di resisten. Buat teman-teman yang strateginya masih bisa cicil-cicil ya, menurut saya sih masih oke ya, cicil-cicil. Nanti jika breakout maka teman-teman bisa averaging up. Oke, itu saja untuk AGII. Kemudian saham berikutnya ada saham Antam. Saham Antam sendiri kalau kita lihat dari segi tren ini masih sideways cukup panjang teman-teman. Sideways cukup panjang. Sebelumnya kita pernah bahas di sini, kita sarankan antri di sini kalau teman-teman yang mau spek buy ya, dan kebetulan ini mantul pas di support yang pernah kita gambar teman-teman ya. Kebetulan pas mantul di support yang pernah kita gambar, dan sekarang posisinya sedang berada di resisten minornya teman-teman ya. Sekarang posisinya sedang berada di resisten minornya, dimana kalau menurut saya ini cukup menarik ya. Antam ini cukup menarik jika nantinya Antam mampu break dari sini ya, downtrend line ini ya. Downtrend line ini nanti kemungkinan besar akan bertepatan dengan Antam break MA200-nya. Jadi kalau menurut saya sih, jika nantinya Antam mampu break dari sini, resist downtrend line-nya ini, apalagi break dengan volume, maka teman-teman bisa spek buy dengan target kenaikan bisa saja Antam kembali ke area 3100-an atau bahkan 3200 ya. Jadi kalau menurut saya sih Antam ini masih ada potensi untuk naik teman-teman ya. Nah, misalnya buat teman-teman yang udah hold, yang udah buy di bawah ini ya, ini masih sangat layak untuk di hold teman-teman ya. Ada kemungkinan besok akan terkonsolidasi dulu karena sudah sekarang posisinya sedang berdekatan dengan MA200-nya. Tapi kalau menurut saya sih ada besar kemungkinan ini nantinya akan di-break ke atas teman-teman ya. Dan dari segi sentimen harga nikel juga komoditas lain pun masih bagus teman-teman ya. Harga emas pun juga masih bagus, jadi ini merupakan sentimen positif untuk Antam ini sendiri teman-teman. Kemudian saham berikutnya adalah saham SAME. Nah, kalau SAME ini sebelumnya udah pernah saya bahas juga teman-teman. Di sini ada pola head and shoulders, dimana kalau kita tarik target penurunan dari pola head shoulders ini ada di sekitaran 390-an teman-teman ya.
Nah, untuk posisi sekarang ini SAME masih tertahan di MA 200-nya teman-teman ya. SAME masih tertahan di MA 200-nya, dimana kalau MA 200 ini nanti dijebol ke bawah, maka potensinya akan ke 390-an terlebih dahulu atau bahkan ke sekitaran 350-an teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya sih untuk sekarang SAME ini kurang menarik ya. Kurang menarik. Nah, nantinya jika SAME ini terus mampu bertahan di sini, maka teman-teman bisa manfaatkan SAME jika break dari 474. Jika SAME nantinya konsolidasi, kemudian break dari 474, teman-teman bisa spek buy dengan target kenaikan di sekitaran 500 teman-teman ya. Untuk jangka pendek terlebih dahulu ya, jika nanti SAME ini mampu break dari 474. Oke, itu saja untuk SAME. Kemudian yang terakhir ada saham Pegas. Nah, untuk Pegas ini sendiri ya, sebelumnya sudah pernah saya bahas juga. Ini sudah hit target kenaikan ya. Kita pernah sarankan bayar di sini, sudah hit target. Kemudian ini sekarang posisi Pegas sedang konsolidasi di area resisten teman-teman ya. Sebelumnya pernah kita bahas di sini kalau nggak salah ya, di candle merahnya ini juga pernah kita bahas kalau nggak salah. Saya sarankan untuk entry buy di sini, tapi nggak sampai ke sana teman-teman. Ternyata nggak sampai ke sana, hanya sampai di sini saja ya. Low-nya hanya sampai ke 1400-an. Nah, untuk posisi sekarang ya, posisi sekarang Pegas ini sedang konsolidasi di area atas, di area resisten. Yang menarik adalah konsolidasinya dengan volume yang kecil teman-teman ya, yang dengan volume yang kecil, jadi besar kemungkinan nantinya ini akan di break ke atas teman-teman ya. Besar kemungkinan ini nantinya akan di break ke atas jika nantinya Pegas mampu break dari 1515 ya, maka besar kemungkinan Pegas itu akan kembali ke sekitaran 1880-an atau kita bolakkan aja ke 1900-an ya. Dan kemungkinan Pegas akan ke area itu kalau nantinya 1515 ya, 1515 ini mampu di break ke atas oleh Pegas ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan buy on record untuk Pegas, atau teman-teman mau cicil di buy harga sekarang ya, itu terserah teman-teman ya. Oke ya, itu saja untuk pembahasan saya hari ini. Rencananya saya nanti akan upload satu video lagi membahas tentang saham-saham di teks stok ya, saham-saham yang berkaitan dengan teknologi yang beberapa minggu terakhir ini sedang mengalami penurunan yang sangat tajam teman-teman ya. Jadi ada menariknya untuk kita bahas, apakah dari segi chart sudah menarik untuk dibuy atau gimana teman-teman ya. Oke, nanti kalau emang ada kesempatan saya bahas lagi ya. Terima kasih, selamat malam.